Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my lovely students. How are you today? Okay, good. Do you have a breakfast this morning? Good. Okay, sebelum kita pergi ke sekolah, kita harus sarapan. Jadi tidak ada yang mengantuk ya hari ini? Oke, bagus. Nah, berarti sudah siap ya mulai pelajaran hari ini? Oke, pintar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will check your attendance. Any absent today? No? Okay, berarti nihil ya. Miss tidak perlu mengambil absen lagi. Semuanya hadir. Nah, sebelum kita masuk ke topik hari ini, Miss ingin mereview pembelajaran minggu lalu. Masih ada yang ingat apa pelajaran kita? Apa itu? Iya, tentang describing place. Yaitunya? Ya, menggambarkan tempat. Nah, topik kita hari ini adalah Miss akan menunjukkan sebuah teks kepada Ananda semua. Oke, sudah bisa membacanya? Ya. Nah, ada sudah tahu apa topik kita hari ini? Ya, benar. Topik kita hari ini adalah announcement atau pengumuman. Pengumuman itu pernah Anda dengar? Di mana? Iya, di masjid. Di mana lagi? Di sekolah. Di mana lagi? Iya, betul. Jadi ada pengumuman ini ada dua jenis. Yang pertama pengumuman secara lisan, yang seperti di masjid tadi kita menggunakan mikrofon untuk terdengar oleh satu kampung. Itu namanya pengumuman lisan. Nah, yang kedua adalah pengumuman secara tertulis. Contohnya ada di mana? Ya, di mading-mading sekolah itu banyak sekali pengumuman. Seperti misalnya pengumuman ada lomba, pengumuman misalnya sekolah ini menggelar acara ini, tanggal ini, gitu ya. Oke. Miss akan beri Ananda teks masing-masing supaya dapat memahami dari teks tersebut nih. Ya. Silakan dibaca dulu teksnya. Ya. Kepada Ananda, siapa namanya? Ananda Ijat, silahkan dihapus papan tulisnya, bantu Miss ya. Oke, silahkan dibaca dulu pengumumannya. Pahami dari awal sampai kalimat terakhirnya supaya dapat paham, supaya tidak ada yang keliru ya. Oke, kalau sudah selesai membacanya, sebutkan kepada Miss ya. Oke, terima kasih Ijat sudah menghapus papan tulisnya. Sudah? Oke. Nah, itu tunggu dulu nanti kita akan membahas tentang teks tersebut. Sekarang Miss menjelaskan pembelajaran kita hari ini, yaitunya announcement. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat mengidentifikasi dan memahami struktur, purpose, definition of announcement ya. Nah, apa tujuan dari pengumuman itu? Ada yang sudah tahu? Apa itu? Oke. Pengumuman bertujuan for giving some information. Apa artinya? Iya, for giving some information artinya memberi beberapa informasi. Oke. Nah, dari pengumuman tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang sangat penting dari pengumuman tersebut, yaitunya ada generic structure. Oke. Generic structure yaitu yang pertama yaitu stating purpose. Yang kedua, stating day and date. Yang ketiga, stating place. Yang
keempat, informing sender. Yang pertama, stating purpose, yaitunya kita harus bisa menjelaskan tujuan dari pengumuman tersebut. Yang kedua, day and date. Dalam pengumuman tersebut harus ada day and date-nya, yaitunya hari dan tanggal kapan akan digelar atau apa yang ada dalam pengumuman tersebut, kapan acaranya dilaksanakan, begitu. Soalnya place-nya ini seperti misalnya kita memberi pengumuman itu di mana? Misalnya ada di sekolah atau di suatu tempat. Nah, kita harus bisa menjelaskan tempat tersebut. Yang terakhir yaitu informing sender, artinya informasi dari pengirim atau pembuat pengumuman ini. Misalnya kontak personnya, di situ ada kontak personnya di teks tersebut. Coba Anda perhatikan sekali lagi teksnya itu, apakah ada di dalam teks tersebut kontak personnya. Ya, itu nomor telepon itu adalah informing sender. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang language features. Language features yang pertama yaitu using simple present tense and simple future tense. Contohnya, misalnya, Anda lihat paragraf pertama dari baris pertama dari pengumuman tersebut. Apa kalimatnya itu? Ya, betul. Yang kedua? Ya, we apologize for the information. Itu nanti kita ada pertanyaan tentang language features, kita harus memasukkan kata tersebut. Selanjutnya yaitu using exact noun. Contoh kata dari teks tersebut apa? Ya, all student of SMP Pelita Jaya. Ya, ini tuh artinya siapa-siapa yang terlibat dalam pengumuman ini. Misalnya, untuk siapa diberikan, untuk siapa diumumkan, siapa yang terlibat dalam acara tersebut, misalnya kan. Misalnya untuk semua siswa yang ada di SMP Pelita Jaya. Selanjutnya adalah Miss Rose. Dan lagi, kepala sekolah, pokoknya semua anggota yang ada di sekolah tersebut. Oke, berarti sudah paham ya? Nah, dari teks tersebut ada yang bisa menjelaskan kapan day and date-nya. Kapan? Ya, 17 Desember. Oke, pokoknya Ananda nanti akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari teks tersebut. Nanti ada pertanyaannya, nanti Miss akan kasih kuis atau soalnya tentang pengumuman ini. Oke. Berarti sudah paham ya? Oke. Nah, kali ini berarti sudah paham semuanya, berarti tidak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Kalau ada silakan bertanya dahulu. Oke, tidak ada pertanyaan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa inti dari pembelajaran kita hari ini? Apa itu? Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk Tiara. Oke, announcement is a written or spoken statement in public, yang artinya apa itu berisik? Ya, perhatikan Miss ya. A written or spoken statement in public, yang artinya statement secara tertulis atau secara lisan di depan publik. Contohnya seperti itu tadi ya, pengumuman misalnya ada orang yang meninggal diumumkan di masjid atau sebagainya. Pasti Anda sudah menemukan beberapa contoh dari pengumuman tersebut. Nah, berarti kesimpulannya sudah paham ya. Selanjutnya kita akan iya betul, tugas untuk minggu depan misalkan meminta Ananda untuk mencari sebuah teks pengumuman. Coba Ananda cari misalnya dari, ya pokoknya di mana saja, bebas, temanya apa, bebas mau pilih apa. Intinya satu orang dari Ananda harus ada pengumuman. Oke, harus ada teksnya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Miss harap Ananda semua dapat paham akan materi tentang announcement ini. Jangan lupa dibikin tugasnya ya. Tetap sehat, jaga kesehatan.
apalagi di musim pandemi sekarang ini sangat rawan penyakit ya. Ya, berarti hanya itu pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita akhiri. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.